Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya rindu kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini tentang keselamatan keluarga kita. Karena tentu saja yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keluarga. Lebih daripada kesuksesan, lebih daripada keberhasilan, keluarga adalah yang utama. Pertanyaannya, apakah keselamatan sudah terjadi di tengah keluarga kita? Kita akan belajar bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan dari ayat firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan terlebih dahulu kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya, masuklah ia ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Lalu kemudian orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikut Yesus, untuk melihat Yesus. Lalu kemudian saudara, di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Lalu yang unik dari akhir dari kisah ini saudara,
adalah di mana Yesus memutuskan untuk singgah ke rumah Sakeus. Dan kemudian saat berada di rumah Sakeus, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, yang saya percaya setiap kita juga rindu kalimat itu digenapi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di mana kalimat itu adalah ayat yang ke-9. Yesus berkata kepada Sakeus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kalimat yang sangat indah, saudara. Yesus berkata ketika dia berada di rumah Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Artinya apa, saudara? Keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Apakah saat ini keluarga kita sudah diselamatkan, saudara? Seperti yang di awal saya singgung, ada banyak hal yang penting dalam hidup ini. Kita penting untuk mencari nafkah, kita penting untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kita, sangat penting untuk kita mengangkat derajat keluarga kita, berusaha untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, mengangkat ekonomi keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting dari semuanya itu, saudara, adalah supaya keluarga kita diselamatkan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apakah keluarga saudara sudah mengalami keselamatan? Karena jika keluarga kita belum mengalami keselamatan, kalau misalnya saudara adalah seorang suami, kalau istri saudara belum diselamatkan, anak-anak saudara belum diselamatkan, sekalipun kebutuhan mereka tercukupi semua, tapi kalau mereka mati, mereka pasti akan masuk neraka. Saudara, alangkah kejamnya kita jika kita membiarkan keluarga kita masuk neraka dan dihukum sampai selama-lamanya. Kalau saudara adalah seorang istri, sudahkah suami saudara diselamatkan? Sudahkah anak-anak saudara diselamatkan? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan supaya hidup mereka diselamatkan dan mereka menjadi warga kerajaan sorga? Kalau saudara orang tua, bagaimana dengan anak-anak saudara? Sudahkah mereka mengalami keselamatan, kepastian keselamatan? Kalau saudara anak-anak, bagaimana dengan orang tua saudara? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan? Demikian juga saudara-saudara kita, sudahkah mereka mengalami keselamatan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah mereka yang kita cintai itu memiliki kepastian keselamatan di dalam hidup mereka? Jika tidak, saudara, sekalipun kita berkata kita mengasihi mereka, maka sebenarnya kasih kita dipertanyakan kalau kita mengizinkan, kalau kita membiarkan mereka menuju ke neraka sampai selama-lamanya. Bukti kasih yang terdalam bagi keluarga kita adalah memberitakan Injil, memastikan bahwa mereka mengalami kepastian keselamatan, sehingga kapanpun kita semua akan menghadap Tuhan, kita semua pasti masuk surga yang indah bersama. Dan itulah kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kepada keluarga Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan saya percaya saudara, keluarga kita semua merindukan kalimat ini. Kita semua merindukan supaya kalimat ini digenapi di tengah keluarga kita. Adakah saat ini saudara rindu keluargamu diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Adakah saudara saat ini mungkin sedang menangis rindu bagaimana supaya keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu diselamatkan, suami istri diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi di tengah keluarga saudara. Tetapi saudara, ayat 19 itu tidak begitu saja terucap kepada keluarga Sakeus. Ada peristiwa sebelumnya terjadi sehingga akhirnya keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Ada hal yang dilakukan oleh Sakeus sebelumnya sehingga akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini. Artinya apa saudara? Kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, mari kita belajar dari Sakeus. Bagaimana sehingga terjadi keluarganya diselamatkan? Bagaimana sehingga kalimat hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini diberikan kepada Sakeus?
Kita akan lihat saudara, ada 3 alasan, sedikitnya 3 alasan, sehingga akhirnya Yesus berkata kepada Sakeus, kepada keluarga Sakeus, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Alasan yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, tadi dikatakan di ayat 2 bahwa Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai bisa dibilang saudara, dia tidak peduli apa-apa kecuali uang, kecuali kekayaan. Kenapa begitu? Karena pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang mengabdi kepada penjajah untuk memeras bangsanya sebenarnya. Nah, tetapi seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, ketika Yesus datang, kita melihat ayat 3, ia berusaha melihat Yesus, tapi ketika ada terhalang karena badannya pendek, ia berlari mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi yang pertama kita lihat di sini saudara, sebelum ayat 9, kalimat Yesus berkata bahwa rumah ini hari ini diselamatkan. Sebelumnya ada satu peristiwa di mana Sakeus rindu dan haus akan Tuhan. Kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui keterbatasannya. Dia badannya pendek, tapi dia berusaha lari. Bahkan kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui gengsinya saudara. Seorang pemungut cukai, seorang kaya, tetapi dia kemudian manjat pohon. Orang kaya itu manjat pohon, kepala pemungut cukai itu manjat pohon, karena kerinduannya untuk melihat Yesus saudara. Kerinduannya untuk melihat Yesus mengalahkan gengsinya, mengalahkan segala keterbatasannya. Itulah yang terjadi, sehingga akhirnya ketika Yesus berada di rumahnya, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Karena di rumah itu ada seorang pribadi yang bernama Sakeus, yang sampai di satu titik dia begitu rindu dan haus akan Tuhan, dan itu yang menjadi alasan akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Saudara, mungkin ada yang berkata, "Saya sudah berusaha menginjili keluarga saya, tapi mereka tidak mau, mereka tidak tertarik," dan sebagainya. Sehaus apa saudara akan Tuhan? Seberapa dalam kehausan saudara akan Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang begitu rindu dan haus akan Tuhan, lalu kemudian air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara, roh itu memenuhi kehidupan saudara, maka akhirnya air kehidupan itu juga akan mengalir kepada keluarga-keluarga kita. Orang-orang akan melihat kehausan kita, orang-orang akan melihat kerinduan kita akan Tuhan, dan kemudian ketika rindu dan kehausan akan Tuhan mendalam dalam diri kita, itu akan mengubah hidup kita saudara, dan itu akan membuat apa yang mereka lihat di dalam diri kita, mereka juga tertarik untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan, haus dan rindulah akan Tuhan. Karena bagaimana mereka tertarik dan rindu akan Tuhan kalau saudara sendiri yang sebagai orang yang sudah mengikut Tuhan, saudara tidak rindu akan Tuhan, saudara tidak haus akan Tuhan. Sakeus, kenapa ayat 9 Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini"? Karena Sakeus begitu rindu akan Tuhan. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keterbatasannya. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keegoisannya, dan akhirnya keluarganya diselamatkan. Hari ini saudara, kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus sampai di tempat Sakeus manjat pohon itu saudara, dia melihat ke atas dan dia lihat Sakeus. Dia berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saat Sakeus mendengar itu, dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, penekanannya adalah
Sakeus menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Orang yang tidak pernah memikiri orang lain, orang yang selama ini keuntungan yang dia kejar itu adalah materi, keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Dia tidak peduli orang lain, siapapun dia tidak peduli. Bahkan bangsanya sendiri ikut dia tindas demi mendapatkan keuntungan. Tapi kali ini, kalau selama ini sukacitanya adalah materi, kekayaan, harta, uang dan sebagainya, tapi kali ini sukacitanya berubah. Sukacitanya adalah ketika Yesus hadir di rumahnya. Dia bersukacita ketika Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kalau selama ini mungkin dia hitung-hitungan, kalau kamu datang ke rumah nanti begini, nanti begitu, aku harus menyediakan lagi ini, menyediakan lagi itu, hitungan ekonominya mungkin begitu kuat. Tapi kali ini ketika Yesus berkata aku harus menumpang di rumahmu, dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, apa yang menjadi sukacita saudara? Jangan sampai perkara dunia ini menjadi sumber sukacita kita melampaui Yesus. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita kita dalam hidup kita, saudara, itu akan terpancar kepada orang lain. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita saudara di rumah saudara, di tengah keluarga saudara, sukacita itu akan terpancar kepada keluarga saudara, dan mereka yang belum diselamatkan akan tertarik, dan mereka juga akan rindu datang kepada Tuhan. Kalau sukacita itu ada dalam diri saudara, sukacita akan Yesus ada dalam diri saudara. Itu yang kedua, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat saudara, ketika Yesus mau menumpang ke rumah Sakeus, ayat 7 dikatakan, maka semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, dan mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang marah, orang-orang bersungut-sungut saat Yesus mau datang ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus dicap, dan memang demikianlah adanya, bahwa dia adalah orang berdosa, penindas bangsa sendiri, pemungut cukai. Tetapi saudara, saat orang-orang bersungut-sungut, kali ini Sakeus berdiri dan dia berkata, setengah dari milikku, hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Selama ini yang dia kerjakan adalah menindas bangsanya. Apapun dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung, yang penting dia kaya. Tapi kali ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup yang radikal, ada perubahan hidup yang total yang terjadi dalam dirinya, sehingga akhirnya kali ini perubahan itu nyata. Dia berkata, setengah milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada selama ini yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Karena Sakeus mengalami perubahan hidup. Seberapa banyak orang, saudara, yang mengikut Tuhan, bahkan bertahun-tahun sudah berkarat untuk mengikut Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Sakeus begitu bertobat, langsung ada perubahan hidup secara radikal 180 derajat, sehingga waktu itu keluarganya diselamatkan. Kenapa seringkali keluarga kita sulit diselamatkan? Karena hidup kita tidak berubah, sehingga mereka berkata, begitunya mengikut Tuhan, kami tidak tertarik. Tapi kalau hidup kita berubah seperti Sakeus, keluarga-keluarga kita juga akan tertarik, dan mereka akan mengalami keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Betapa indah renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara. Tapi ketahuilah bahwa jauh lebih penting dari pencapaian apa yang saudara rindu capai, lebih penting dari kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya, lebih penting dari kekayaan, keselamatan keluarga saudara jauh lebih penting. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan saudara? Milikilah kerinduan akan Tuhan di dalam hidup kita, seperti Sakeus. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan saudara? Jadikan Yesus menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka tertarik kepada Yesus. Dan kemudian yang ketiga, milikilah perubahan hidup, alami perubahan hidup, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka akhirnya rindu datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk mengalami perubahan hidup. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih kesuksesan dalam hidup saudara, tapi pastikan keluarga saudara mengalami keselamatan,
dengan saudara memiliki kerinduan akan Tuhan, dengan saudara menjadikan Yesus sumber sukacita saudara, dan dengan saudara mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama menaikkan doa-doa kita. Tetapi biarlah terlebih dahulu saudara jadikan renungan firman Tuhan ini, buat komitmen untuk menjadikannya menjadi renungan saudara sepanjang hari ini, renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.